Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wal'iyadzu billah. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan melebihi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Semoga dengan bersyukurnya kita kepada Allah atas segala nikmat tersebut, Allah akan tambahkan kembali kepada kita nikmat-nikmat berikutnya. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun manusia yang hidup di muka bumi ini melainkan dia pasti pernah merasakan kesulitan di dalam hidupnya. Dia pasti pernah mendapatkan musibah. Dia pasti pernah memiliki masalah di dalam hidupnya. Baik dia orang kaya ataupun orang yang miskin, baik orang kecil maupun besar, baik laki-laki maupun perempuan, baik dia seorang pekerja ataupun bos di tempat kerjanya, baik dia rakyat ataupun pemimpin dari rakyat tersebut. Bahkan sekalipun seorang raja tidak lepas dari yang namanya masalah, ujian, cobaan, musibah yang menimpanya di dalam hidupnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah, sebab terbesar kenapa Allah memberikan ujian, memberikan cobaan kepada seorang manusia adalah karena dosanya, karena maksiat yang pernah dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 30. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kalian, sekecil apapun musibah tersebut, adalah disebabkan ulah tangan kalian, yaitu dosa kalian. Inilah yang menjadi penyebab terbesar kenapa hidup kita berada di dalam masalah. Senantiasa kunjung masalah dalam kehidupan kita. Nabi SAW bersabda, "Mayusibul muslima," tidaklah menimpa seorang muslim, "min wasobin wala nasobin," baik berupa keletihan di dalam hidupnya atau penyakit yang menimpanya, "wala hammin wala hazanin," atau kekhawatiran dia terhadap masa depannya, atau kesedihan dia terhadap masa lalunya, apa yang telah luput darinya, "wala adzan wala ghammin," atau dia merasa mendapatkan gangguan dari sekitarnya, atau dia dizolimi oleh orang lain. Hatta syaukatu yushakuha, bahkan sekalipun duri yang menusuk di kakinya, illa kaffarallahu biha khotoyahu, kecuali dengan itu Allah menghapuskan dosa-dosanya. Dari sini, dari dua dalil ini, dari banyak-banyak dalil yang lain yang Allah sampaikan, menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara sebab terbesar kenapa hidup kita dihadapi oleh masalah, kenapa masalah, ujian, cobaan datang dalam kehidupan kita adalah karena dosa yang kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menginginkan hidupnya jauh dari masalah, atau ketika mendapat masalah segera Allah hilangkan masalah tersebut, Allah berikan jalan keluarnya, maka hendaknya dia melakukan 3 hal. Yang pertama, hendaknya dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan maksiat. Di antara doa yang harus kita panjatkan kepada Allah senantiasa
Banyak sekali Allah mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari maksiat, dari dosa. Di antaranya adalah hal doa yang Allah wajibkan kepada kita dalam setiap harinya. Bahkan sebanyak 17 kali Allah wajibkan kepada kita. Itu doa ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita untuk berada di atas jalannya yang lurus, jalan ketaatan kepadanya, jauh dari dosa dan maksiat. Kita ini lemah, jemaah dimuliakan Allah. Tidak mampu kita menjauhi maksiat itu kalau bukan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah agar Allah menjaga kita dari perbuatan maksiat. Betapa banyak dalil, betapa banyak hadis doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga, untuk dilindungi dari perbuatan maksiat. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari buruknya pendengaranku, mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wa min syarri basari, dari buruknya penglihatanku, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri lisani, dari buruknya lisanku, dari mengatakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri qalbi, dari buruknya hatiku. Wa min syarri mani, dan dari buruknya maniku atau syahwatku. Ini di antara bentuk doa, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita memohon perlindungan kepada Allah dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan yang kedua, berupayalah seseorang untuk menjauhi maksiat tersebut. Tidak hanya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hendaknya dia berupaya untuk meninggalkan dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh, berupaya keras untuk berada di atas jalan kami, jalan ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiat. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk berada di atas jalan kami, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami pasti akan berikan hidayah kepadanya untuk berada di atas jalan kami, untuk bisa taat kepada kami, untuk bisa meninggalkan dosa dan maksiat. Hendaknya seseorang bersungguh-sungguh di dalam meninggalkan dosa tersebut. Dan yang ketiga, jika seseorang telah terlanjur dengan takdir Allah, dia jatuh di dalam perbuatan dosa tersebut, maka hendaknya dia memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa tersebut sebelum dampak buruk dari dosa tersebut menimpanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita apa itu istighfar? Kita tahu makna istighfar adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah di antara hikmah, makna besar di dalam istighfar ini. Istighfar dalam bahasa Arab dari kata istaghfar, yang artinya talabul maghfirah, meminta maghfirah kepada Allah. Maghfirah di dalam bahasa Arab dari kata mighfar, yang artinya pelindung atau helm yang biasa digunakan oleh seorang prajurit. Para ulama ahli bahasa menjelaskan tentang mighfar ini, tidaklah sesuatu dikatakan mighfar kecuali jika ada dua fungsi di dalamnya. Yang pertama, fungsinya adalah untuk menutupi, dan yang kedua fungsinya adalah untuk mencegah, melindungi dari mara bahaya yang datang padanya. Inilah kenapa seorang prajurit menggunakan helm yang disebut dalam bahasa Arab artinya mighfar, karena fungsinya untuk menutup kepalanya dan untuk mencegah kepalanya dari hantaman musuh, dari senjata musuh. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna maghfirah. Ketika kita minta kepada Allah maghfirah, ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita sedang meminta dua hal kepada Allah. Yang pertama, kita meminta agar Allah menutupi apa? Menutupi aib kita atas dosa-dosa kita, atas maksiat yang telah kita lakukan itu. Dan yang kedua, ketika kita beristighfar kepada Allah, sejatinya kita sedang meminta perlindungan kepada Allah, penjagaan kepada Allah dari apa?
dari dampak buruk dosa tersebut. Inilah ketika orang memperbanyak istighfar, artinya dia telah meminta dua ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya orang yang ingin terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dampak buruk dosa yang pernah dia lakukan, hendaknya dia memperbanyak taubat kepada Allah dan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah istighfar merupakan solusi dari setiap permasalahan hidup kita. Apapun masalah hidup yang kita lalui, baik di rumah kita, baik di tempat kerja kita, baik bersama sahabat kita, teman-teman kita, atau rekan kerja kita, istighfar merupakan salah satu solusi terbesar agar Allah menjaga kita dari masalah-masalah tersebut. Suatu hari ada orang datang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri adalah seorang ulama tabi'in yang bertemu dengan para sahabat Nabi SAW. Orang ini datang kepada Al-Hasan Al-Basri dan menceritakan tentang problem hidupnya. Orang pertama mengatakan bahwasannya di kampungnya, di daerahnya sedang mengalami paceklik, musim kemarau yang panjang, sehingga mereka mengalami kekeringan, gagal panen, dan seterusnya. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri memberikan nasihat kepada orang tersebut untuk memperbanyak istighfar. Tak lama kemudian datang lagi orang kedua mengeluhkan tentang problem hidupnya. Dia bercerita bahwasannya dia mengalami kondisi keuangan yang sempit, yang sulit. Maka Al-Imam pun kembali memberikan nasihat kepada orang tersebut untuk memperbanyak istighfar. Tak lama kemudian datang kembali orang yang berikutnya. Dia menceritakan tentang permasalahan hidupnya, bahwasannya dia tidak memiliki anak, dia ingin memiliki keturunan, dan seterusnya. Maka sang imam pun menasihati beliau, menasihati orang tersebut untuk memperbanyak istighfar. Setelah melihat hal tersebut, salah seorang murid dari beliau bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Wahai imam, setiap orang yang datang kepadamu dengan permasalahan yang berbeda-beda, kenapa engkau memberikan satu solusi kepada mereka dengan solusi yang sama, yaitu untuk memperbanyak istighfar?" Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan kepada orang tersebut, "Tidaklah konsep tersebut, tidaklah amalan tersebut bersumber dari diriku, akan tetapi aku mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum anhara." Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, hendaknya kalian beristighfar, memperbanyak istighfar kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, niscaya dia akan menurunkan kepada kalian dari langit hujan yang deras. Wa yumdidukum bi amwali wa banina, dan niscaya dia akan membentangkan harta untuk kalian, rezeki untuk kalian, dan memperbanyak anak keturunan kalian, dan seterusnya. Inilah sumber solusi atau solusi dari setiap permasalahan kita, memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala apapun masalah kita. Nabi SAW bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Sungguh beruntung seseorang yang mendapatkan di dalam catatan amalnya istighfar yang sangat banyak. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Wait, sedikit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita meninggalkan maksiat, hendaknya kita menjauhi perbuatan dosa, dosa apapun itu, baik berhubungan antara kita dengan Rabb kita, ketika kita meninggalkan kewajiban kita dengan Allah, sholat yang kita tinggalkan, baik dosa kita kepada sesama manusia, di tempat kerja kita, ketika kita berbohong, ketika kita melakukan kecurangan di tempat kerja kita,
ketika kita menipu orang lain dalam barang dagangan kita dan lain seterusnya. Hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini sebab kebahagiaan dalam hidup kita dunia dan akhirat. Dan sebagaimana kabar yang kita dengar belakangan ini, bahwasannya saudara kita di Timur Tengah sana, di Palestina, di Gaza, mereka sedang diserang habis-habisan oleh musuh-musuh Islam, oleh orang-orang Yahudi, laknatullah alaihim. Hendaknya kita membantu mereka, meskipun kita jauh dari mereka secara tempat, tapi ketahuilah masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka. Dengan kita membantu mereka, maka Allah akan membantu kita keluar dari masalah kita. Nabi SAW bersabda, Innallaha fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya pertolongan Allah senantiasa bersama seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya, menolong saudaranya. Man yassara ala muslimin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memudahkan urusan seorang muslim, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat nanti. Maka mudahkanlah urusan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, khususnya yang berada di Palestina, di Gaza. Di antara hal yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka adalah mendoakan mereka. Perbanyaklah doa, karena doa merupakan senjata seorang muslim. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Perbanyaklah doa. Hanya Allah yang bisa menolong mereka. Hanya Allah yang bisa menolong mereka. Allah yang maha kuat, Allah yang mampu menghancurkan musuh-musuh Islam. Maka panjatkanlah doa untuk saudara-saudara kita di sana. Dan apa yang kita bisa lakukan di antaranya adalah memperbanyak sedekah untuk mereka, untuk kaum muslimin yang berada di sekitar kita, untuk saudara-saudara kita yang berada di daerah-daerah konflik. Walaupun sekecil apapun sedekah yang kita lakukan, boleh jadi itu menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mungkin pernah mendengar sebuah hadis di mana ada seorang wanita pelacur, ada seorang wanita yang melakukan dosa besar tapi masuk ke dalam surga Allah hanya gara-gara amalan yang sangat ringan yang dia lakukan, memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan. Lalu bagaimana lagi jika kita memberi air minum, memberi sesuatu yang bermanfaat kepada seorang manusia, bahkan seorang muslim yang sedang membutuhkan bantuan. Mudah-mudahan itu menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina wa qarrib ilaihimus salihin wa ba'id anhumul fasikin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma ahlikil kafrata wal musyrikin, Allahumma ahlikil kafrata wal musyrikin wa dammir a'da'al muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.